Halo Juragan, kembali lagi bersama Rio Komputer Kediri atau Realcom. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan overview, yaitu kali ini ada ini produknya, yaitu motherboard dari Faro ya. Ini Faro Prime H61 PP2 Plus. Oke, ini dia untuk Intel generasi kedua dan ketiga atau Ivy dan Sandy Bridge ya, LGA 1155. Oke, jadi ini untuk motherboardnya dia di sini keterangannya H61 ya. Tapi untuk chipsetnya kemungkinan dia pakai B75. Oke, jadi itu ya. Ini harganya sekitar 600 ribuan, 630 atau 650 ribuan, jadi sekitar 600 ribuan. Oke, dengan garansi yang lumayan lama, 2 tahun. Oke, jadi itu ya. Ini apa itu? Paket paket kemasannya seperti ini ya. Boxnya seperti ini. Bagian sampingnya seperti ini. Tidak ada yang terlalu penting ya. Ini untuk bagian belakangnya ini ada sedikit memuat informasi ya juragan. Ini ada fisik motherboardnya. Jadi fisiknya seperti ini. H61 VP2 Plus. Oke. Jadi ini ada sedikit informasi. Bisa kalian baca sendiri ya. Dia support LGA 1155 Gen 2 dan ketiga, support dari Pentium sampai Core i7, dan mungkin untuk Xeon juga support ya, tapi saya belum coba. Nah, ini untuk chipset, bisa kalian lihat sini ya. Dia pakai Intel B75 Express chipset. Nah, padahal di nama produknya ini H61. Saya kira menggunakan chipset H61, ternyata dia menggunakan chipset Intel B75. Jadi itu ya. Dan dia untuk memorinya support DDR3 sampai 16 GB. Jadi 8 GB 2 keping ya. Jangan karena dia slotnya hanya ada 2. Oke, jadi itu. Terus ini ada input output shield. Sudah lengkap ya, ada USB 2 dan USB 3, VGA, HDMI, RJ45 dan audio. Itu sudah lengkap sekali. Oke, ini ada sedikit info lagi ya. Untuk storage-nya dia support SATA 3 dan SATA 2 ya, tapi untuk SATA 3-nya ini dia hanya ada satu port saja, yang bagian atas ini ya. Oke, jadi itu 3 bit LAN ya, USB 3 ini sudah standar di sini. Ini ya. Ini dia yang buat kelebihan, dia support NVMe, M.2 NVMe ya. Padahal untuk chipset lama B75 ini dia secara natif sebenarnya belum support NVMe, tapi karena Faro ini dia sudah dibuat support oleh NVMe ya, jadi harusnya cocok untuk agen-agen yang sudah pakai NVMe SSD. Oke, jadi itu. Oke, kita langsung buka saja paket penjualannya seperti apa. Oke, pertama-tama akan nanti dapat kabel SATA ya. Ini kabel SATA-nya rectangle seperti ini, L, bentuknya L ya, atau rectangle. Nah, ini untuk kabelnya juga lumayan bagus, ada kuncinya di atas ini. Yang di sini ya ada kuncinya, yang di sini enggak ada sebenarnya, yang di sini enggak ada, yang di sini ada. Oke, ini. Oke, jadi itu seakan-akan dapat I/O shield. Nah, ini jadi ini ya, polosan begini I/O shieldnya, tapi wajar untuk motherboard dengan harga segini. Oke, ini ada separatornya, ini kertas biasa ya. Terus kita ini ada unit motherboardnya sendiri. Oke, ada unit motherboardnya, saya singkat dulu. Nah, dalamnya kenakan nanti dapat CD. Ini ya untuk CD-nya ini, atau mungkin akan nanti bisa coba download di websitenya Faro, yaitu websitenya ini ya juragan. Websitenya Faro ini psa.id ini, tapi saya belum cek apakah ini websitenya lengkap atau tidak ya. Tapi setidaknya akan dikasih CD ini untuk drivernya. Oke, jadi itu ya. Terus nanti ini akan dapat buku petunjuk manual book ya, panduan mengguna. Ini tipis, hanya segini, seperti booklet seperti itu ya, tapi tipis. Nah, ini paket penjualannya di sini. Ada ini informasi spesifikasinya, pakai chipset B75 ya, meskipun namanya H61 tapi ternyata dia pakai chipset B75. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu ya. Sebenarnya seperti ini informasinya. Oke, jadi itu. Terus ini ada kartu garansi.
garansinya ini kosong semua ya, harus diisi sendiri ya juragan. Nah ini dia garansinya yang di sini tertera itu sekitar 2 tahun ya, jadi cukup lama garansinya. Padahal untuk motherboard yang lain seperti merek Asus yang kelas ini H61 yang harganya lebih mahal, Asus Gigabyte, itu masih ada yang barunya, tapi harganya biasanya sekitar 800.000, itu garansinya hanya 1 tahun distributor ya juragan. Untuk Varo ini dia sudah garansinya 2 tahun, jadi harusnya lebih, jaminannya lebih bagus ya, after sale-nya harusnya lebih bagus. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu ya paket penjualannya. Cukup minim tapi wajar mengingat harganya yang hanya 600 ribuan. Oke, jadi itu ya juragan. Sekarang langsung kita lihat fisik motherboardnya sendiri ya. Dia dimasukkan dalam bag seperti ini, plastik anti static bag ya. Di bawahnya ada soft foam tipis untuk melindungi belakang bagian bawahnya ini biar enggak rusak karena pengiriman ya. Ini ya belakangnya. Nah ini ada segel garansinya di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Nah ini untuk fisik motherboardnya. Ini yang bagus ya juragan. Dia PCB-nya ini matte hitam tapi dengan nada silver seperti ini, tapi dia matte. Jadi PCB-nya ini sudah bisa dibilang seperti motherboard yang mahal ya juragan, tidak seperti motherboard jadul yang biasanya agak gilap seperti itu yang glossy, tapi ini sudah matte atau doff. Jadi itu ya. PCB-nya bagus. Nah, ini untuk ketebalan PCB-nya ini cukup standar ya. Tidak terlalu tebal tapi lumayan. Oke, jadi ini ya. Ini kita lihat untuk ekspansinya, ini ada dua slot RAM DDR3. Ini ada 4 buah hard disk atau SATA ya, untuk hard disk atau SSD. Yang 3 ini dia SATA 2 dan yang ini dia SATA 3. Jadi untuk agan-agan yang mau pasang SSD yang masih konvensional SSD 2,5, saya sarankan agan-agan pakai yang ini ya. Kalau yang ini khusus untuk hard disk saja, atau CD atau DVD seperti itu enggak masalah. Tapi kalau yang ini SSD, kalau agan-agan punya SSD, agan-agan wajib pasang yang nomor 1 ini ya. Oke, jadi itu ini headingnya kecil tapi bagus ini karena modelnya seperti ini, cukup tebal juga. Oke, ini di atas 8 pin, CPU-nya dia pakai 8 pin. Terus dia ada fan ya, fan-nya ini satu di sini, 4 pin WM PWM fan. Di sini satu, terus kan dapat lagi di sini bawah. Nah, di bawah ini dia cuma 3 pin. Jadi untuk fan-nya ini dia hanya support sampai 2 fan ya juragan. Fan satu dari CPU itu dan yang kedua di bawah sini. Oke, ini cuma 3 pin, tapi kan bisa pakai splitter yang dari sini atau dari sini bisa, nggak masalah ya. Oke, terus ini ada satu slot PCI Express sini, satu slot X16, terus ini ada satu buah PCI Express X1. Jadi untuk ekspansinya dia cuma ada 2 PCI Express ini ya, yang ini untuk VGA dan yang ini kecil bisa untuk soundcard atau line card atau semacamnya ya, bisa akan terserahkan. Dan ini untuk kelemahannya, posisi port SATA-nya ini seperti ini ya juragan. Jadi kalau akan pasang VGA yang panjang seperti ini otomatis ini ketutup yang bagian sini. Nah, itu cara mengakalinya akan bisa pakai port kabel SATA yang dari bawahnya tadi ya, yang rectangle, jadi model L seperti itu. Jadi akan yang pakai VGA panjang sampai segini, misal panjangnya seperti ini, panjang ya, akan masih bisa memakai VGA-nya dan hadisnya masih bisa digunakan port SATA-nya. Oke, jadi itu ya. Terus di sini ada lagi, ini ada front panel header di sini. Ini ada USB, ada speaker. Tentu USB-nya hanya ada di sini ya juragan. Di sini saja ya. Jangan kalian lihat USB, dan ini dia sudah support ini USB 3 front header ya juragan. Jadi cukup lengkap untuk ekspansinya. Nah, ini ada apa itu namanya, LPC debug. Ini nggak tahu untuk fungsinya untuk apa, saya coba juga soalnya. Nah, ini ada front panel audio. Oke. Dan ini di bawah ada SPDIF out di sini. Oke, ini ya. Oke, jadi ekspansinya seperti itu. Nah, ini kelebihannya daripada motherboard yang branding Asus atau Gigabyte yang H61 ya, dia sudah support NVMe. Ini akan bisa lihat sendiri ya. Nah, NVMe-nya bisa sampai yang panjang seperti ini,
Nah, ini sudah disertakan mode dan bautnya di sini ya, jadi kan tinggal lepas saja, tinggal akan pasang NVMe-nya, jadi sudah beres. Nah, ini kelebihan tidak dimiliki oleh brand-brand sekelasnya ya, atau motherboard sekelasnya. Ini dia sudah support NVMe, padahal untuk motherboard semacam ini H61 atau ini B75 kalau tidak salah ya, ini belum ada yang support NVMe ya juragan. Biasanya masih dulu kalau tidak salah itu masih M-SATA, tapi yang ini sudah support NVMe, jadi harusnya support penyimpanan kencang NVMe ya, SSD. Oke, jadi itu ya. Nah, untuk bagian belakangnya ini ada 2 buah USB 2.0, ada HDMI, ada D-sub atau VGA untuk monitor yang lama. Sini ada DVI. Nah, ini ada 2 buah USB 2.0, 2 buah USB 3.0, terus ada Ethernet gigabit LAN, dan ini ada audio out. Oke, jadi untuk ekspansi untuk apa itu untuk input outputnya dia ada 6 buah USB ya, jadi sudah cukup banyak menurut saya. Oke, jadi itu juragan untuk bagian soketnya ini seperti ini ya. Nah, ini bagian tutupnya seperti ini juragan, jadi harusnya dilepas dulu ya kalau misalnya akan mau pasang prosesor. Jadi nggak seperti motherboard yang kebanyakan. Kalau yang kebanyakan biasanya tutupnya ada di bagian bracketnya atas, kalau ini dia modelnya pakai seperti ini ya. Jadi nah ini, nah seperti ini ya, jadi ini lebih aman pada waktu pengiriman ya, karena tidak mungkin lepas, karena kan ini ya seperti ini, bisa akan kelihatan ini karena dikunci pakai ininya juga ya, pakai pengaitnya dari Intel ini, jadi dia nggak mungkin bisa lepas. Kalau yang biasanya motherboard yang biasa dia kan ada di atas ini ya, jadi kalau waktu pengiriman bisa saja lepas atau gitu ya, jadi ini lebih aman harusnya, dan ini kekuatannya juga tebal, jadi aman dalam pengiriman. Oke, untuk apa itu VRM-nya seperti ini ya, masih standar basic tapi sudah mencukupi untuk platform ini ya. Oke, jadi itu saja juragan fisiknya. Oke, mungkin yang akan bisa bertanya atau yang mau ditanyakan bisa saja tulis komentar di bawah. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.